Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya ya. Salam petir, jedar-jeder, duar. Nah, pada video kali ini langsung saja ya, saya mau bertanya nih pada para pionir. Pernahkah para pionir mendengar berita atau melihat konten di YouTube atau di media manapun ya, yang banyak mengatakan bahwa bank-bank ini sudah terintegrasi dengan P-Network? Nah ya, kalau di Indonesia ini banyak bank-bank besar. Nah, ini bahaya nih kalau sudah menyebutkan bank. Di sini ada Bank BRI, Mandiri dan lain-lain. Kalau di Vietnam saat ini memiliki VP Bank, Technocom Bank dan beberapa bank besar di dunia yang telah terintegrasi memastikan likuiditas ketika jaringan terbuka. Nah, ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang mengatakan bahwa banyak bank-bank besar ya di tiap negara yang yang mayoritas ada pionirnya begitu. Nah, menurut para pionir nih bagaimana nih ya? Kalau saya sih ini kebanyakan ini yang menyebarkan berita ini sumbernya ini yang membuat yang membuat berita begini-begini itu dari Kosasi. Nah, ini para pionir Kosasi ini siapa sih? Ya, apakah dia tim IT-nya P-Network ya, atau sama kayak pionir seperti yang mengusungkan harga GCV Doricien atau bagaimana? Nah, ya kan. Yang jelas si Kosasi ini selalu membuat screenshotan seperti itu ya, yang di-share di info-info, misalkan P-Network ini akan didaftarkan di Binance, akan didaftarkan di gini. Nah, itu Kosasi yang itunya ya. Nah, tapi kalau merujuk ya, kalau kita mau mendukung P-Network ini menjadi mata uang digital, lalu banyak bank-bank yang udah terintegrasi, yaitu sah-sah saja ya, karena memang kita gak bisa lepas dari perbankan. Nah ya, jadi tahukah Anda P-Network menjadi masa depan perbankan digital yang revolusioner? Nah ya, jadi memang ada kaitannya ya, kalau memang P-Network ini proyeknya yang berhasil, dan bank-bank itu otomatis ya akan melirik ya, akan bekerja sama dan ya menjadi itu juga ya kan, nambang di Koinpi juga, harus terdaftar juga kan begitu ya. Tapi untuk masalah info sekarangnya udahlah, kita gak perlu dipermasalahkan apakah benar Bank BRI Mandiri ini ikut P-Network terintegrasi dan lain-lain. Ya udahlah ya. Tapi yang jelas kalau melihat ke depan ya, sesuai berita, di tengah pesatnya perkembangan teknologi blockchain, P-Network muncul sebagai salah satu inovasi yang menjanjikan masa depan perbankan digital. Nah, ya, dengan visi untuk menjembatani kesenjangan antara perbankan tradisional dan cryptocurrency, P-Network menawarkan solusi finansial yang lebih cepat, efisien, dan terdesentralisasi. Nah, jadi memang adanya P-Network ini kalau memang mendukung ya kan, kedepannya era digital ya kan akan segera datang. Ya, P-Network ini sudah siap pakai gitu ya, sudah siap meluncur ya, terdepan ya. Karena ya, komunitas sudah banyak. Ini aplikasi udah jalan bertahun-tahun ya, tinggal diterapkan aja gitu ya. Nah, salah satu daya tarik utama P-Network adalah kemampuannya untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dengan kecepatan yang menakjubkan. Di era globalisasi ini, kebutuhan akan transfer dana antar negara semakin mendesak, terutama bagi individu yang sering bertransaksi internasional. Nah, memang aplikasi P-Network ini kan aplikasi internasional gitu ya, bukan buatan Indonesia ya, yang buat aja dari Amerika sana. Jadi ya bukan aplikasi lokal lah ya. Jadi sangat memungkinkan ya kita bisa transfer antar pionir ya kan, yang berada di manapun ya. Mau di Nigeria, mau di Thailand, mau di Vietnam, mau dimanapun, nah mau di Cina ya. Jadi kalau udah kalau udah sama-sama download ya, udah terdaftar di P-Network ya, bisa-bisa saja ya kan, saling transfer dan lain-lain. Pi memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima dana secara instan tanpa hambatan geografis, nah, dan tanpa biaya yang mahal seperti dalam sistem perbankan konvensional ya. Tahu sendiri lah ya, transfer keluar negeri kirim uang berapa sekarang ya, adminnya dan beberapa hambatan-hambatan lainnya. Jadi memang ini
P ini bisa menjembatani perbankan ya untuk melakukan transaksi lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Wah, begitu ya kan. Teknologi blockchain yang digunakan Pi memastikan keamanan dan transparansi setiap transaksi, mengurangi risiko penipuan atau kesalahan. Tak hanya itu, Pi Network juga membuka peluang baru dalam penggunaan cryptocurrency untuk transaksi sehari-hari. Nah, memang kedepannya arahnya seperti ini nih. Kalau Pi Network ini ya, dengan Pi Credit Card, nah ini ada lagi nih yang terintegrasi dengan sistem keuangan global. Pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran di berbagai tempat, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari hingga perjalanan internasional. Nah ya, jadi Pi Network ini semuanya para pionir ini pengennya nanti berkembang pesatnya itu ya menjadi mata uang digital ya. Jadi tidak hanya sekedar cryptocurrency ya, jadi beda inginnya. Pi Network ini bukan kripto bang ya, dia akan menjadi mata uang digital. Oke, mantap ya. Namun yang jelas kita tunggu ya. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan September, Oktober, November, Desember. Ya kurang 3,5 bulan lah ya. Kurang 3,5 bulan open mainnet ya yang direncanakan ya, yang akan direncanakan akan open mainnet itu awal tahun 2025. Namun nih saya simpen ya katanya. Menurut saya open mainnet nggak bakalan di awal 2025. Nggak bakalan. Paling molor lagi beberapa bulan. Yang bisa jadi pertengahan bulan atau bulan Maret gitu ya. Jadi menurut saya ini bos, menurut saya. Jadi kalau menurut Anda open mainnet bisa tepat waktu ya sah saja. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya, menurut analisa saya ini pasti molor lagi ya open mindednya ya. Karena apa ya, banyak lah perkara masalah KYC ya, perkara dari perkembangannya sekarang aja menurut saya masih belum ada perkembangan yang signifikan gitu ya, bahwa Pi ini akan melakukan open mainnet. Tapi kita tunggu saja bos, kita main tebak-tebakan saja. Ingat ya, jalani Pi Network Wallace ya, nggak perlu serius-serius ya, tetap bekerja cari duit. Nah ya kan, jadikan Pi Network ini hiburan, jadikan Pi Network ini sebuah ini bawa positifnya aja lah ya, jadikan sarana untuk menambah dulur ya, untuk menambah teman komunitas, jadikan sarana sebagai punya pengharapan ya, punya optimisme yang tinggi untuk terus menjalani kehidupan ke depannya. Begitu saja bos ya. Jadi jangan itulah ya, jangan nemen-nemen. Oke, terima kasih.